Mau lihat liver kita kayak apa, limpa kita kayak apa, jantung kita kayak apa, bahkan usus kita kayak apa, tinggal lihat lidingnya ada tusuk-tusuk, kayak dipukul-pukul, pusing sebelah. Salah satu pusing yang paling sering itu adalah pusing di mana kita merasa berat di sini. Kita nyebutnya kolesterol segala macam. Apa yang harus dilakukan sama dia? Kayaknya pusing kayak begitu ngapain? Itu ilmunya. Semua teori tentang pengobatan, Bapak Ibu sekalian, dengan orang-orang yang kena diabetes, jantung, segala macam itu. Kata kunci pertama yang harus diperbaiki ketika orang itu sakit adalah caranya gimana? Satu adalah obat yang paling efektif untuk segala macam penyakit atau imun, segala you name it lah semua. Di sini ada bakteri nggak? Ada. Makanya kenapa megang makanan itu jangan pakai tangan. Apalagi kalau tangannya orangnya itu sedang marah, sedang apa, sedang cepet basinya makanan. Oh-nya bagus. Oh. Nih contoh. Ya. Jadi tangan itu represent dari jiwa kita sebenarnya. Represent. Makanya ada ilmu acupressure itu kan, ini ada jantungnya, ini ada usus besarnya. Ya ilmu pengobatan modern barat mah nggak mengenal itu. Ya bodoh amat lah kalau saya. Konsep pengobatan ini kalau saya, yang penting orangnya sembuh, tidak melanggar syariat, aman, apa masalahnya? Kalau saya gitu. Sibuk cari dengan berbagai macam teori-teori segala macam. Sampai sekarang, ini judulnya bukan bukan saya menolak pengobatan modern, enggak lah. Ada tetap kita pakai kok. Cuman ruang-ruang untuk pengobatan lain itu seperti tidak disiapkan, itu aja. Sehingga bicara bicara tentang kunyit apa segala macam, yang ada apa? Ketakutan aja orang. Makan kayak begini kan gitu. Kita nggak bahas itu lah. Terlalu provokatif. Jadi tangan gitu kan. Makanya di sini tuh ini cerminan badan kita. Kaki juga sama. Ini lidah cerminan juga. Anda mau lihat liver kita kayak apa, limpa kita kayak apa, jantung kita kayak apa, bahkan usus kita kayak apa, tinggal lihat lidah. Udah. Jangan melet. Tolong, tolong jangan melet. Ditahan nanti aja di rumah. Contoh nih, contoh. Bayangin sawah. Ya, sawah. Sawah itu nggak disiram. Sawahnya nggak disiram. Lama-lama gimana? Apa yang terjadi dengan tanahnya? Retak. Sama lidah juga. Kalau Anda kurang minum, pasti retak dia. Apa kan? Apa? Ini, lidah kita ini, gambaran dari isi perutnya kita. Ya. Jadi contoh gini, gampangnya begini ya. Misalkan ada orang lagi pusing. Pusing kan macam-macam. Pusing karena suami, pusing karena istri, pusing karena bukan itu. Pusing misalkan pusingnya cokot-cokot, nusuk-nusuk kan gitu kan. Oke. Nah ini ingat baik-baik. Biasanya yang orang-orang yang berkumpul pada satu tempat itu biasanya orangnya nasibnya sama. Nasib. Maka dikumpulkan Allah situ. Secara karakter badannya juga mirip-mirip. Coba aja tanya teman kanan kirinya, kamu suka apa, aku suka apa, ketemu tuh nanti biasanya. Kan pusing tuh, pusingnya ada tusuk-tusuk, kayak dipukul-pukul, pusing sebelah, kan gitu. Nah, salah satu pusing yang paling sering, kalau orang Melayu bilang pusing itu kan putar-putar, pening kalau bilang. Salah satu pusing yang paling sering itu adalah pusing di mana kita merasa berat di sini. Kepalanya berat. Itu pusing apa? Kita nyebutnya kolesterol segala macam. Ya, kalau ada datanya, kita kan nggak punya datanya. Sekarang pusing versi yang kita bisa pelajari secara diri kita dan secara karakter di alam ini, sehingga nanti kita mulai paham tubuh kita itu butuhnya apa. Oke, karpet. Ini saya tumpahin air.
Ya, saya tumpahin air, banyak saya tumpahin air. Apa yang terjadi dengan karpet ini? Yang tadi beratnya katakanlah 1 kilo jadi berapa? Ya, mungkin 5 kilo gitu kan. Berat nggak diangkat. Jadi karpet ini beratnya karena apa? Air. Air itu sifatnya apa? Dingin, lembab. Maka pusing yang kayak tadi itu pusing karena lembab, dingin. Jangan makan buah. Paham? Kalau makan buah yang terjadi apa? Makin berat itu karpet. Pusingnya makin berat. Apa yang harus dilakukan sama dia? Hah? Minum obat. Makan bakso. Sebenarnya bukan baksonya, tapi yang dikejar apa? Rempahnya sama cabenya. Iya kan? Nah, ketika bicara tadi dinginnya, tadi lembabnya tadi itu, maka karpet tadi supaya dia kembali ke berat yang 1 kilo saya apain? Saya jemur. Makanya pusing kayak begitu ngapain? Itu ilmunya. Sudah mulai O-nya dapatnya. Kan jemur itu fungsinya memberikan apa? Panas. Makanya tubuhnya minta makan panas. Dalam bentuk salah satunya cabai-cabean atau yang kedua adalah rempah-rempahan. Semua jenis rempah sifatnya panas. Oke. Dua negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Yang pertama siapa? India. Yang kedua? Cina. Apa yang mereka makan sehingga banyak penduduknya? Kalau India kan dia makan masalah. Masalah. Nggak pakai H ya. Masalah itu nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Dia punya masalah yang berisi dosa. Coba dilihat. Coba dibuka handphonenya. Masalah dosa. Coba biar kita seru-seruan dikit. Masalah dosa. Masalahnya nggak pakai H. Kasih spasi dosa. Nah, itu makanan India. Iya kan? Itu makanan. Bukan masalah dosa. Itu masalah dosa. Itu makanan dia. Semua jenis rempah, ya, semua jenis rempah, sebut jenis rempah apa contohnya? Kayu manis, cengkeh, kapulaga, apa lagi? Bunga lawang, ya, jinten, itu semua jenis rempah sifatnya panas, hangat. Maka kalau ketemu misal ya, kalau ketemu tadi pusing yang sifatnya karena dingin atau lembab, kasih rempah salah satunya. Lagi berjemur, atau bikin dia berkeringat. Panas dia badannya, nanti pusingnya hilang. Atau yang kedua apa? Ada banyak titik dalam tubuh kita yang bisa buat buang lembab. Titik pertama ini sini. Kalau lagi pusing kayak begitu, tekan di sini sampai tekaing-kaing dia. Tekaing-kaing itu bahasa Jambi jerit-jerit. Bahasa kampung. Ini nih. Tekan kayak begini nih. Tekan sampai sakit. Memang sakit. Satu. Nanti aja di rumah. Langsung Jadi lihat sini. Kalau yang ada sekarang ini ya. Kalau yang ada sekarang ini lagi pusing. Misalkan lagi agak cenut-cenut dan pusingnya lembab. Ini tekan sini sakitnya minta ampun. Kalau saya karena nggak lagi lembab. Saya tekan begini nggak masalah. Sakit. Makanya kalau saya lagi pusing lembab dan karakter, saya memang pusingnya lembab kebanyakan, bukan pusing karena kering. Jadi saya tekan di sini satu, tekan aja terus gini, puter-puterin. Nanti lama-lama dia panas. Panas, kan dia tulang sini kan. Panas, aliran darahnya naik tuh. Satu tempat ya. Yang kedua di mana? Di sini, di sula. Di depan sini kan, biasa kan kalau dulu kan kita ada sulanya kalau laki-laki kan. Biasanya perempuan juga ada tuh, cuman nggak kelihatan. Ditekan sini. Tekan, gosok begini terus. Ini biasanya kalau lembab, Anda akan merasakan
Akan merasakan apa? Akan merasakan kulitnya lembek. Kulit lembek. Kalau perempuan agak susah dirasakan karena banyak rambut, ya. Jadi kulitnya tuh agak lembek. Jadi kalau ditekan gitu tuh dia nggak cepet balik, kayak ada airnya, ya, kayak ada airnya. Itu satu. Yang ketiga yang mana sini? Karena sini terus ini, wah gitu. Tapi habis selesai penekanan ini, zzz, balik dia, lembab. Yang terakhir di sini. Ini sakit. Saya tekan sini sakit. Kenapa? Saya punya sinusitis, tapi sinusitisnya itu kambuhan. Kalau lagi drop banget tubuh saya baru kambuh sinusitisnya. Gitu. Gampang? Gampang. Prakteknya nanti kita lihat. Jadi bab tentang tubuh kita ini tadi kan sudah satu tuh tentang, nah sehingga, sorry, kalau ada ruangan kayak begini nih, ini kita sedang dipaparkan dengan apa? Dingin. Dingin, lembab, ada juga dingin kering sekarang ini. Dan dia sebenarnya karena dia artifisial, pembuatan, beda rasa yang kita dapatkan kalau apa? Kalau kita dinginnya tempat yang benar-benar dingin. Ini keseringan orang kena AC nggak sehat. Tapi kalau orang yang terpapar dengan dingin ya, dengan dingin yang benar, justru malah bagus. Asal tidak berlebihan. Contoh, pernah tahu istilah namanya apa namanya? Jadi gini, orangnya gitu, ini bathtub atau gentong, isi air, isi es batu. Namanya cold therapy, apalah saya lupa nama itu. Itu bagus. Satu. Jadi kita menggunakan dingin ini untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau punya gentong di rumah, nanti pulang ini beli gentong. Gentong yang gede yang kita bisa nyemplung masuk situ. Saya tuh baru ingat zaman dulu kecil saya paling suka nyemplung ke bak mandi. Ternyata itu menyenangkan ternyata ya. Kemarin saya ngisi Zoom bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan. Bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan. Saya bilang gini, lihat ya, ini kuadran. 0, 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60. Jelas? Kuadrannya anti clockwise. 0, 15, 15, 30, 30. Oke. Ketika Anda, jadi 0 sampai 15, berarti orang yang umurnya 60, dia akan bersiklus lagi seperti umur 0. Maka ketika punya suami yang umurnya 60 tahun, dia akan berkelakuan mirip gitu. Nanti coba lihat ya. Pengen diurusin, pengen dibegini segala macam. Satu. Nah, ada juga nanti lagi. Satu ya. Kan 0, 15, 19, 30, 30, 45, 45, 60. Oke, ada namanya diagram diagonal silang. Jadi, nih 45 nih. 45 di sini kan. Sebelahnya itu di usia berapa? 15. Akan ketemu umurnya 45, casing jiwanya 15. Yang terjadi apa? Dia akan berkelakuan ya. Jadi ketika nanti ketemu suami yang kenapa tiba-tiba pakai baju bunga-bunga gitu, jangan dimarahin. Kalau 17 berarti di angka berapa umurnya? 7 something lah kan. 45 kan tambah 2, tarik ke bawah 15, 17. Jadi 17 ketemu di situ. 17 tahun, dia puber kedua. Itu berlaku buat perempuan juga ya. Buat perempuan juga. Siklusnya begitu.
Momennya itu, ya makanya apa ya, kalau jadi gini, makanya pentingnya kita mengisi ruang-ruang kejiwaan dalam anak-anak kita ya dari 0 sampai 5 tahun. Karena itu recordnya di situ. Yang sekarang kalau itu kosong, kalau itu defisit, kalau itu defisiensi, orang sebutnya hutang pengasuhan. Itu peginya. Jadi 0 sampai 5 tahun itu coba ingat ya. Nanti ketika ketemu dengan anak kita yang tiba-tiba mama aku ditungguin ya. Itu bisa jadi kemungkinan waktu masa pengasuhannya dia, waktu dia datang ke TK segala macam gitu kan kita tinggalin aja dia. Sekarang dia minta cicilan itu dibayar. Paham ya? Cicilannya dibayar. Termasuk saya pernah cerita juga, pernah ada saya pernah temukan ada ibu-ibu konsul ke saya karena anaknya kena thalassemia umur 13 tahun. Saya tanya sama dia, ini anak ini dulu diapain? Ternyata dari umur 7 tahun sampai hampir 12 tahun dititipkan ke panti asuhan. Sekarang dia lagi nyicil. Nyicil hutang kasih sayangnya dia, si anak itu atau si ibunya itu kepada anaknya tadi dengan cara apa? Allah jadikan anak itu sakit untuk ibu itu lebih banyak lagi interaksi dan kasih sayang yang dia tumpahkan. Jadi sakitnya jiwa seseorang itu ya atau sakitnya fisik seseorang itu sebenarnya bermula dari sakitnya jiwanya dia. Jadi dibalik orang-orang yang kena diabetes, kolesterol, jantung itu sebenarnya itu kan bahasa fisik ya. Tapi sesungguhnya yang sebelum sakit si jasadnya itu yang sakit apa? Jiwanya. Momennya apa? Momennya misalkan, oh iya momennya misalkan, oh itu akhir-akhir ini si Fulan itu memang lagi banyak banget minum sirup, ya, itu momennya situ. Tapi sebenarnya sudah sakit jiwanya itu. Makanya orang yang kena kanker, ya orang yang kena kanker, orang kena jantung itu, sebelum penyakit fisiknya itu dinamai, dilabeli pada dirinya, dia sudah sakit sebenarnya. Gitu. Taunya dari mana? Lihat aja. Orangnya sering takut, sering marah. Saya kemarin ketemu dengan ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Ibu ini, maaf, dia bekerja ala ART lah gitu kan, ceritanya. Sama suaminya, dibawa sama yang bekerjanya, katakanlah majikannya gitu. Yang kena kanker itu adalah si istrinya ini, yang kena kanker. Kankernya pun sudah bukan kanker biasa, udah karsinoma. Karsinoma itu sudah cukup, ya ganas lah mungkin bahasa kita gitu. Sebenarnya, ibu sama bapak ada masalah gitu. Bapaknya kan masih muda gitu kan, gitu. Lebih muda dari dia usianya. Iya pak, dia bilang, saya tuh sering dongkol sama suami. Kesel apa segala macam. Dia tuh kayak nggak kerja gitu loh. Males segala macam kan. Suaminya anteng. Suaminya anteng aja gitu. Yang mendem siapa, yang sakit siapa. Kan gitu ya. Saya bilang sama dia, Bu, ya, suami itu, saya bilang, nyaris seperti Tuhan buat seorang istri. Nyaris. Gitu kan, hadisnya kan. Kalaulah boleh manusia bersujud, kata Nabi kan gitu kan. Maka, problem wanita itu, jadi pertanyaan gini, sekarang saya pikir kan, ini ceritanya gimana ceritanya? Karena dalam apa yang saya pelajari ya, bahwa urusan perkankeran, ya, salah satunya dan penyakit yang lain, kanker aja kita fokus itu nggak jauh-jauh dari apa? Sombong. Nggak jauh-jauh dari sombong. Pertanyaannya, dari mana ceritanya ibu ini sombong? Kan gitu kan? Saya tanya lagi sama dia. Bapaknya nggak kerja, dia punya uang, dan dia lebih tua, lebih senior. Kan muncul kan rasa kan? Artinya apa? Ketemu dengan orang kayak begitu yang sangat amat layak dan mudah dia tumpahkan rasa itu, kekesalan itu, sedangkan suaminya antang-antang saja. Yang kena diri dia sendiri.
Jadi saya bilang, mau ngobatin ini caranya gimana? Bisa aja saya kasih ini segala macam. Tapi sepanjang ibu tidak mau minta maaf sama dia, penyebab banyak masalah justru malah ya, kalau bicara tentang, nah gini, bicara tentang kesehatan, baik laki atau perempuan, perempuan lah khususnya gitu. Kadang kan perempuan makhluk rasa kan. Hatinya dia itu sebenarnya. Makanya perempuan itu dikasih obat sama Nabi. Wanita itu dikasih obat sama Nabi supaya apa? Supaya nauzubillah min dzalik tidak masuk neraka. Obatnya apa? Istighfar sama sedekah. Itu obatnya. Berarti istighfar itu obat. Obat. Untuk apa istighfar itu? Di luar kita bicara diampuni Allah, bukan. Untuk apa? Untuk melunakkan hati. Untuk melunakkan hati. Sedekah buat apa? Menggemburkan hatinya. Ya, dilunakkan hati dengan istighfar, ya, digemburkan hati dengan sedekah. Ya, karena apa? Karena tadi itu, ya, masalah besarnya kita itu justru malah sebenarnya bisa jadi bukan di masalah fisiknya kita. Ya, tanyalah pada, nanti bukan iseng-iseng sih, coba bikin riset-riset kecil. Tanyalah dengan orang-orang yang kena diabetes, jantung, segala macam itu. Coba gali perasaan mereka, ya pasti ada masalah itu yang mereka tumpuk di sana. Makanya saya tanya tadi pagi kan, Anda bahagia nggak pagi ini? Bahagia karena apa? Bahagia aja. Bahagia aja. Banyak harus kita bahagia kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmatnya Allah, tidak terhitung. Banyak kita. Tidak ada ceritanya kita itu gara-gara satu hal yang kita nggak dapatkan terus kita jadi sedih, jadi apa, nggak ada. Terlalu banyak yang harus kita syukuri gitu loh. Daripada kita, sebab itu apa? Itu sebenarnya penyakit semua. Ya, penyakit semua, sedih berlebihan penyakit, takut berlebihan penyakit, nggak pede pun penyakit kalau berlebihan. Ya, apalagi semua, apalagi sombong ya. Sombong, suuzon, curiga, benci, marah, dendam, sudahlah. Yang akan terpengaruh pertama kali siapa? Jiwa kan? Apa yang terjadi setelah itu? Kalau dari konteks fisik ya, ketika ada seseorang lagi marah, lagi kesel, disajikan kepada dia makanan yang enak, sehat gitu kan? Maka semua rasa-rasa yang dirasakan oleh seseorang itu yang paling pertama akan merasakan efeknya adalah pencernaan atau ususnya kita. Tuh. Cepet banget tuh efeknya tuh. Ya, cepet banget. Jadi apa ya? Dan bagusnya memang kadang-kadang kita tuh nggak banyak tahu. Contoh nih ya, kalau ibu-ibu mungkin masuk ke warung-warung yang ada pinggir jalan itu, masuklah ke dapurnya, ke belakang. Ya, kira-kira Anda mau makan nggak? Kemungkinan nggak. Tapi karena nggak tahu kan, karena Anda nggak tahu, karena kita nggak tahu, anteng-anteng aja. Makanya saya bilang lebih baik hidup kita itu nggak banyak tahunya tentang hal-hal tertentu gitu loh. Masuklah mohon maaf rumah makan tertentu gitu kan, lihat dapur di belakang, Allahu Akbar kabiro. Kalau saya sebutkan rumah makan apa nanti marah pula kan. Aduh, Insya Allah. Ya, saya ini lihat. Tapi kalau dia sudah penuh dengan cinta, baik sangka, dia nggak masalah. Contoh, saya pernah cerita, saya sering bikinkan ini ke teman-teman saya kalau lagi meeting. Tahu nggak saya nganuin ini pakai apa? Pakai tangan. Di depan mereka. Masukin ke dalam mangkok, obok-obok gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang ada curiganya, bencinya, marahnya, keselnya. Sehingga mereka minum antang-antang saja. Ustaz, dia bilang ini minuman terenak di dunia yang pernah kami minum. Kata dia gitu kan. Tanyalah teman-teman saya itu. Gitu. Artinya apa?
semua rasa itu, Bapak sekalian, ya, itu bisa pada akhirnya membuat yang paling akan merasakan pertama kali itu justru malah pencernaan kita salah satunya. Bahkan nggak selera. Contoh nih ya, kata mencium. Aku mencium aroma nggak bener dari orang ini gitu kan. Atau mungkin ada orang gitu kan nggak seneng sama seseorang gitu kan. Bahkan untuk salaman aja nggak mau dia. Nggak mau. Jadi kalau buka beberapa data-data tentang itu, banyak sekarang sebenarnya bagaimana ternyata orang yang tubuh kita itu sel-sel tubuh kita itu bekerja keras untuk mempertahankan kita tetap bahagia, ya. Atau tubuh kita itu atau sel-sel tubuh kita itu bekerja untuk mencegah kita tuh agar jangan sedih gitu kan. Dan bukan fitur, perangkat-perangkat itu sudah Allah ciptakan dalam tubuh kita. Salah satunya adalah bakteri. Ya, maka jangan zolimi dia. Jangan zolimi bakteri. Apa bentuk penzoliman kita sama bakteri-bakteri itu? Banyak. Banyak di bahan-bahan kosmetik, toiletries itu yang dia bisa merusak ini. Satu, masuk dalam. Pagi-pagi odol-odolan juga banyak. Banyak tiap hari. Ya. Dan di mana Allah benamkan bakteri-bakteri itu sebenarnya salah satunya itu di makanan-makanan kayak begini. Ya. Maka kalau makan kayak beginian, jangan diapa-apain. Makan aja. Jadi maksudnya jangan diapa-apain, tapi misalkan buah itu kan pernah saya sampaikan juga, jangan di jus, makan bener buah. Buah tuh makannya makan gini aja, jangan di jus. Kita kan berpikirnya mau instan segala macam. Orang yang sudah kepincut sama instan-instanan itu sudah nggak benar itu. Hatinya, jiwanya. Ya makanya lihat bagaimana kita mempelajari ini supaya nanti kita bisa menerapkannya ya. Contoh begini, katakanlah ini bengkuang ini, bukan bengkuang lah ya, ini aja, alpukat ini ya. Jadi sebelum alpukat ini saya makan, alpukat, ada aromanya nggak? Ada. Anda mau makan nggak kalau aromanya nggak enak? Jadi sebelum benda itu kita makan, justru malah yang kita makan pertama kali dalam bentuk makanan jiwanya kita adalah aromanya. Setelah aromanya, baru kita memberi makan dalam tanda kutip berikutnya kepada ruhnya kita. Dalam bentuk apa? Doa. Bismillah. Makan itu. Kalau nggak dibaca bismillahnya, dia makan sama setan. Terakhir, baru dia makan alpukatnya. Ya, ada jiwanya, ada ruhnya, ada jasadnya. Ini kan makanan jasad. Tapi pertanyaannya, kenapa orang mau makan ini gitu loh? Ketika orang mau makan ini, sebenarnya pembahasannya adalah dia sudah punya atau akalnya sudah kokoh, sudah kuat bahwa ini itu makanan sehat, makanan benar, dan diperlukan oleh badan kita. Lemak dalam alpukat ini adalah lemak yang sangat baik buat jantung, buat pembuluh darah, segala macam, akal sudah bermain itu. Sehingga nafsunya dia singkirin, makanlah dia. Itulah namanya mindful eating. Jadi kalau orang misalkan makan yang nggak sehat, berlimpah ruah gitu, itu sebut dengan apa? Kita sebut dengan apa? Emotional eating. Emotional eating. Ya. Yang paling nanti berdampak daripada itu semua dengan apa yang saya makan ini adalah pencernaan. Makanya di semua teori tentang pengobatan, Bapak Ibu sekalian, ya, di semua teori tentang pengobatan, percayalah, kata kunci pertama yang harus diperbaiki ketika orang itu sakit adalah pencernaannya. Satu. Pertanyaannya, bagaimana syariat ini, yang mulia ini, punya pola konsep untuk memperbaiki pencernaan. Caranya gimana? Satu, puasa. Puasa itu adalah obat yang paling efektif untuk segala macam penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Aslinya begitu. Even itu kanker. Atau imun, segalanya, you name it lah semua. Puasa. Atau mengurangi makan. Maka
Jadi kalau kita sudah ngerti, misalkan, kalau saya sih ya, saya lebih menganut kalau saya, untuk pagi itu tidak makan. Kalau saya, pagi itu nggak ada sarapan. Kecuali memang dibutuhkan, kita ada aktivitas berat, oke silakan makan. Kalau tetap kita pengen makan, jangan makan yang membuat tubuh kita menjadi lemah dan tidak bertenaga dan tidak fit setelah makan, yaitu makan karbo. Jadi kalau pagi-pagi pengen makan, makan apa? Daging, tahu, tempe, telur, makan itu. Gitu. Caranya begitu. Alpukat boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa? Ya, alpukat ini tinggi protein loh. Salah satu makanan tinggi protein alpukat. Ya, ya kalau biar nggak terlalu plain rasanya, Anda boleh tambahkan madu sedikit lah, nggak apa-apa. Gitu.